GKI Soar Abiale adalah sebuah gereja yang berdiri di atas tanah Papua. Yang lebih tepatnya lagi, di Kabupaten Jayapura Sentani. GKI Soar Abiale memiliki bentuk gereja yang megah. Dengan total jemaat saat ini mencapai 235 kakak. Tapi GKI Soar Abiale yang kita lihat saat ini bukanlah bangunan gereja yang murni pertama kali dibangun. Lalu apa yang telah terjadi pada GKI Soar Abiale di masa lalu? Bagaimana pembangunan GKI Soar Abiale dilakukan? Siapakah tokoh-tokoh penting di balik berdirinya GKI Soar Abiale? Dan seperti apa GKI Soar Abiale di saat ini? Pada tahun 1965, tepat di hari Minggu bulan Maret, 12 orang yang berasal dari kampung Yobe mengadakan pertemuan yang pertama di rumah Bapak Mesak Sokoi di Yalubeng. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa harus mendirikan gereja dan jemaat sendiri. Ke-12 orang yang berasal dari kampung Yobe ini adalah ke-12 orang yang saat ini kita kenal sebagai pendiri jemaat GKI Soar Abiale. Ke-12 orang yang berasal dari kampung Yobe ini, mereka adalah Bapak Saul Sokoi yang merupakan pemimpin atau koordinator di saat itu, Bapak Noak Sokoi, Bapak Titus Sokoi, Bapak Mesak Sokoi, Bapak Hosea Sokoi, Bapak Martinus Vele, Bapak Patreus Vele, Bapak Julianus Vele, Bapak Gad Vele, Bapak Yeremias Vele, Bapak Yan Vele, dan Bapak Penehas Vele. Mengapa ke-12 orang yang berasal dari kampung Yobe ini ingin mendirikan gereja dan jemaat sendiri? Karena pada saat itu bukan hanya pergi untuk beribadah saja. Kadang-kadang ada keluarga pendiri perlu pelayanan dari jemaat untuk anak-anak dan istri mereka yang sakit. Mereka harus menempuh perjalanan yang kadang-kadang cukup melelahkan dengan berjalan kaki sejauh 4 kilometer. Perjalanan pergi atau pulang mereka harus berteduh di bawah pohon-pohon yang rindang, ataupun mereka menggunakan daun pisang, daun sukun, daun keladi yang dipakai untuk melindungi tubuh mereka dari hujan dan terik matahari. Pertama, kami semua yang tinggal di kota, kami ke pantai Huluwara.
Lalu kami bikin dengan api, asap naik, orang dari kampung lihat asap, bawa perahu jemput kita. Tapi ini sudah 3 minggu. Minggu pertama kami pergi pulang. Minggu kedua lagi kami pergi bikin api juga, mereka tidak datang jemput. Minggu ketiga yang kami pergi tunggu sampai hujan. Basah di pantai. Lalu basah-basah datang kemari, kita semua singgah di Mesak Sokoi. Pakai daun pisang dengan daun keladi. Datang ke situ, terus Bapak Mesak bilang, kamu semua naik. Kita naik, baru dia bilang, kita mau bentuk jemaat sendiri. Saul Sokoi bilang, ya saya siap bentuk jemaat sendiri. Nanti saya yang lapor sama Kelasis. Dia yang pergi lapor. Terus mereka kasih izin bisa jemaat sendiri. Ya. Berdirinya jemaat Sowar, ini dia punya cerita. Oleh sebab itu, ke-12 orang yang berasal dari kampung Yobe, mereka sepakat dengan tekad yang kuat untuk mendirikan gereja dan jemaat sendiri. Beberapa waktu kemudian, pada hari Minggu bulan Mei 1966, setelah selesai ibadah, para pendiri jemaat bertemu dengan majelis jemaat GKI Betel Kampung Yobe, menyampaikan hasil pertemuan mereka beserta alasan-alasan mereka ingin membangun gereja dan jemaat sendiri. Tetapi Majelis Jemaat GKI Betel Kampung Yobe tidak setuju dengan permintaan para pendiri kita. Mereka menganggap bahwa membangun jemaat sendiri itu berarti memisahkan diri, membangun kampung sendiri, dan mengangkat ondofolo kose sendiri. Hal itu sangat tidak diperbolehkan oleh salah satu ondofolo di Kampung Yobe saat itu. Dalam memperjuangkan berita Injil Yesus Kristus, para pendiri jemaat dan keluarganya dipimpin Bapak Saul Sokoi berjalan dan mencari tempat untuk memulai ibadah persekutuan keluarga. Rencana mereka, apabila ada tempat, mereka bisa bersekutu bersama-sama dan merencanakan pembangunan sebuah gereja kecil. Untuk mewujudkan rencana mereka ini, mereka bertemu dengan Bapak Yufuai sebagai gembala gereja Pentakosta dan memohon kepadanya kalau boleh mereka menumpang untuk beribadah dengan waktu ibadah selang-seling atau bergantian. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, pada bulan Mei 1966, permohonan para pendiri diterima oleh Bapak Pendeta Yufuai. Para pendiri dan keluarga mulai beribadah di sana. Mula-mula mereka beribadah dan mengadakan kegiatan-kegiatan di gereja tersebut tanpa masalah. Tetapi lama-kelamaan mulai terjadi keributan-keributan kecil yang menandakan bahwa mereka tidak setuju dengan jemaat kita. Namun, atas inisiatif Bapak Ian Vele yang bersedia rumahnya dipakai sebagai tempat jemaat beribadah sampai akhir tahun 1967. Pelayanan kepada jemaat tahun 1966 sampai 1968 dilayani oleh salah satu pendiri jemaat, yaitu Bapak Titus Sokoi, secara bergantian dengan tua-tua jemaat yang sudah bergabung sejak kita beribadah di Chapel Pulomo. Dengan dipindahkannya lokasi tempat ibadah dari Chapel Pulomo ke rumah Bapak Ian Vele, jumlah kepala keluarga bertambah dari 12 kakak menjadi 20 kakak
dengan jumlah jiwa yang mencapai 75 jiwa. Dengan jumlah ini, para pendiri dan tua-tua jemaat beserta sebagian jemaat yang adalah petugas-petugas pertanian dan perkebunan merencanakan pembangunan gereja dengan atap daun sagu dan berdinding gabah-gabah. Dalam waktu singkat, rumah gereja tersebut selesai dibangun dan jemaat pindah dari rumah Bapak Ian Vele ke rumah gereja gabah-gabah di Jalan Kuburan. Di saat itu, yang menjadi warga jemaat tetap bukan orang dari kampung Yobe saja, tetapi ada suku-suku Papua lain yang berjemaat. Bahkan saudara-saudara kita yang berasal dari luar Papua, mereka sudah menjadi warga jemaat. Walaupun berbeda suku dan bahasa serta budaya, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua adalah satu. Ya, baik. Kadang-kadang ada jemaat dulu tidak bagi, kan gabung semua dari sekarang melalui kelompok, kan kelompok 1 dan sebagainya. Dulu tuh mulai dari kita dari Kemiri ini, Polomo Kemiri, sampai dengan Komba, Polo, dengan tidak ada penerangan. Jadi kadang-kadang kalau datang sembahyang kan jam 7 malam. Kalau kadang-kadang mereka pakai lampu kecil itu, bagaimana kalau yang pimpin itu baca firman Tuhan, dia bisa baca seperti itu. Kadang-kadang ada yang terima, ada yang tidak, mereka tolak seperti itu. Jadi Bapak dia pulang, Bapak masih lama di atas, jadi pulang dia lampu sudah kami pasang kantong di rumah itu, dia bawa pergi. Jadi kita tinggal gelar, kadang-kadang kita isi minyak tanah, pasang lampu. Kalau di rumah kita tunggu sampai Bapak pulang sembahyang. Oleh sebab itu, para pendiri dan beberapa tua-tua jemaat mulai mencari nama yang sesuai dengan proses pembentukan jemaat ini. Akhirnya, mereka sepakat bahwa jemaat ini dinamai Soar, yang artinya tempat keluputan. Setelah jemaat kita diberi nama, para pendiri dan tua-tua jemaat berupaya agar ada guru-guru penginjil yang bisa melayani di jemaat Soar secara bergantian. Pada saat itu sekolah minggu dan pemuda sudah mulai berjalan. Jadi sekolah minggu sudah mulai sejak tahun 74, 75 dan 76. Berjalan. Di samping itu ada kegiatan pemuda sudah mulai berjalan. Jadi saya ditemani ada 2 teman, kami mengajar di situ. Jadi almarhum John Tamaila dan ada teman satu anak biak dan ada Dikam. Kami sudah mengajar di situ. Waktu itu saya mengajar di sekolah minggu dan pemuda dan remaja. Terus anak murid saya sekarang sudah ada jadi orang-orang besar, contohnya seperti Pak Ishak Vele dan beberapa yang sudah berkeluarga sekarang seperti Ibu Maria Vele, ibu lain yang sudah berkeluarga sekarang. Terus ada kegiatan lain seperti kami mengajar untuk drama juga, dan ada beberapa ibu-ibu tangani untuk drama-drama itu. Sambil melayani secara bergantian, para pendiri dan tua-tua jemaat berusaha menemui Badan Pekerja Klasis Sentani agar jemaat Soar dapat diakui sebagai salah satu gereja GKI di Irian Jaya. Proses didirikannya jemaat GKI Soar Abiale memiliki proses yang sangat panjang, karena pada saat itu ada beberapa oknum-oknum yang tidak setuju dengan didirikannya jemaat GKI Soar Abiale. Dengan adanya oknum-oknum tersebut memberikan hambatan-hambatan
untuk didirikannya Jemaat GKI Soar Abiale. Tetapi berkat tekad dan semangat yang kuat serta doa-doa dari ke-12 pendiri bersama jemaat-jemaat yang sudah mulai ikut beribadah di Rumah Gaba pada saat itu, puji Tuhan, akhirnya sidang menerima dan memutuskan bahwa Jemaat Soar Abiale boleh berdiri sendiri dan terlepas dari Jemaat GKI Betel Kampung Yobe. Pada hari Minggu, tanggal 2 September 1968, tepat pada jam 10.00 waktu Indonesia Timur, ibadah dimulai yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Lanta di rumah Bapak Kian Vele. Setelah selesai ibadah, dilanjutkan dengan peresmian gereja yang ditandai dengan pengguntingan pita. Atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, rumah ini diresmikan sebagai Gereja Kristen Injil Jemaat Soar yang berdiri di daratan tanah Abiale Sentani dengan pelayan jemaat yang pertama, yaitu Bapak Guru Jemaat Stefanus Ishak Tamayela. Dengan demikian, maka setiap tanggal 2 September kita peringati sebagai hari lahirnya GKI Jemaat Soar Abiale. Melihat perkembangan anggota jemaat yang dalam beberapa tahun meningkat, para pendiri merencanakan pembangunan gedung gereja permanen dengan Ketua Panitia Pembangunan Bapak Ian Vele. Dengan adanya rencana tersebut, maka Bapak Martinus Vele menyerahkan sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Yabuai atau yang sekarang kita kenal dengan Jalan Pasar Lama Sentani. Dengan luas 50 kali 100 meter, Bapak Martinus Vele menyerahkan kepada panitia untuk membangun gedung GKI Jemaat Soar Abiale yang baru dan permanen. Mereka bersama-sama membangun satu gereja yang diberi nama Soar dari daun sagu dan pohon bahan-bahan dari hutan. Tempat itu diberikan oleh ayah saya sebagai satu penghargaan bahwa semua anak-anak saya dan semua keluarga saya dari Sokoi bahkan Kalem semuanya sudah datang di sini. Semuanya sudah di Abiale. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memberikan mereka satu tempat supaya mereka bisa beribadah, mereka bisa menyekolahkan anak-anak di gereja itu. Dengan adanya pergantian pelayan jemaat, mulai nampak kemajuan dalam pelayanan kepada warga jemaat. Saudara-saudara kita dari luar Papua diberi kesempatan dalam gereja untuk menduduki jabatan-jabatan seperti majelis dan unsur-unsur lainnya dalam jemaat. Mulai dari tahun 1968 sampai saat ini, tahun 2021, Jemaat GKI Soar sudah melakukan pergantian pendeta atau pelayan jemaat, dan pendeta atau pelayan jemaat yang pernah melayani di Jemaat GKI Soar Abiale, mereka adalah Bapak Guru Stefanus Ishak Tamayela, menjadi pelayan jemaat dari tahun 1968 sampai tahun 1982. Bapak Guru Edison Yoku menjadi pelayan jemaat dari tahun 1982 sampai tahun 1983.
Bapak Pendeta Yos Yoku menjadi pelayan jemaat dari tahun 1983 sampai tahun 1998. Nona Pendeta Vin Rumere STH menjadi pelayan jemaat dari tahun 1998 sampai tahun 2005. Ibu Pendeta Aadomo Yoku STH menjadi pelayan jemaat dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Bapak Pendeta Yoas Ayomi STH menjadi pelayan jemaat dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Bapak Pendeta Yosafat Wanma STH SH menjadi pelayan jemaat dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Bapak Pendeta Tony Wali STH menjadi pelayan jemaat dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Ibu Pendeta Vin Selina Buji STH menjadi pelayan jemaat dari tahun 2018 sampai saat ini tahun 2021. Dalam perjalanan berdirinya Jemaat GKI Soar Abiale memiliki proses yang sangat panjang yang tidak dapat sepenuhnya kita bahas dalam video ini, seperti berpindahnya tempat ibadah dari Gereja Gaba di Jalan Kuburan ke Balai Desa Dovonsoro, beberapa pendiri yang harus meninggalkan jemaat karena pekerjaan dan hal-hal lainnya, pembangunan gedung serbaguna yang diberikan Bapak Ishak Vele, serta beberapa hal yang belum dapat kami bahas. Namun, setelah kita mengetahui singkat sejarah berdirinya Jemaat GKI Soar Abiale, mari kita lihat seperti apa Jemaat GKI Soar Abiale di saat ini di tahun 2021. Jemaat GKI Soar Abiale memiliki struktur pengurus seperti majelis jemaat yang membantu pendeta atau pelayan jemaat dalam mewujudkan misi pelayanan tripanggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jemaat GKI Soar Abiale di saat ini sudah melakukan ibadah di gedung gereja permanen dengan total jemaat saat ini mencapai 235 KK. Gedung gereja GKI Soar Abiale dapat menampung semua jemaat untuk beribadah. Majelis Jemaat Soar periode 2016
sampai 2022 berjumlah 26 orang. Gereja Soar Abeale dapat menampung di hari-hari biasa 400 orang. Di hari-hari besar seperti tanggal 30 Desember dan Natal itu bisa mencapai 700 sampai 800 orang. Di gedung Jemaat Suara Abeale Sentani memiliki ruangan di bawah, itu ruangan konsistori yang biasa dipakai juga untuk usbu majelis. Sedangkan di bagian atas lantai 2 ada 4 ruangan, yaitu ruangan untuk PW, ruangan untuk PAM, ruang untuk PAR, dan ruang untuk rapat majelis. Baik, selama jabatan 2016-2022 banyak kegiatan yang kami lakukan baik dalam jemaat maupun di luar jemaat, dan juga tahun ini program kerja wisata rohani, puji Tuhan kami baru saja melaksanakan pada bulan Juni dan awal Juli. Itu berlangsung di Kepulauan Boraido, Sambur Pasir. Shalom buat seluruh anggota jemaat Soar dari kecil sampai lansia. Saya anak dari pendiri gereja Soar ingin menyampaikan bahwa dalam membangun suatu iman perlu kebersamaan, seluruh unsur untuk bekerja sama. Sekalipun mereka yang pendiri gereja Soar 12 anggota, Tuhan sudah memanggil mereka, tapi doa mereka masih hidup untuk kita yang ada. Mari kita bersuka cita demi kemuliaan nama Tuhan. Terus bekerja sama. Ya, sebagai satu motivasi dari para orang tua yang telah pergi, yang sudah dari kesederhanaannya mereka bisa membuat satu gereja yang walaupun dari atap, daun sagu, dan dari kayu-kayuan, kayu buah, mereka bisa memberikan satu motivasi untuk kita sebagai anak-anak muda. Kita juga harus bangkit semangat. Komitmen yang mereka ambil di Huruara itu menjadi patokan untuk kita sebagai anak-anak muda. Kalau dulu mereka bisa membangun satu gereja dengan apa adanya, apa yang mereka miliki, apalagi dengan kita. Kita mungkin lebih lagi. Kita harus lebih aktif lagi. Jadi saya sebagai anak pendiri Jemaat Soar, saya sangat menyesal kami dari anak-anak pendiri, orang tua yang berjuang susah payah membangun jemaat dengan gabah dan atap. Semangat itu kalau bisa anak-anaknya terus tingkatkan di dalam Jemaat Soar, menjadi contoh dan teladan untuk mereka yang bergabung bersama-sama kami. Jadi saya mengajak untuk setiap anak pendiri, baik anak cucu yang ada, kembali mencari Tuhan di dalam persekutuan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan anak cucu dari pendiri diberkati oleh Tuhan. Kalau 7 tokoh yang lalu sebagai pendiri Jemaat GKI Soar Abeale ini telah melakukan satu perkara yang besar, maka ini menjadi motivasi yang luar biasa kepada Jemaat GKI Soar Abeale supaya dapat melihat pelayanan ini selanjutnya dan mempersekutukan umat Tuhan yang ada di sekitar kita, juga menyaksikan nama Tuhan.
melakukan pelayanan diakonia di tengah-tengah jemaat ini, lebih khusus untuk anak-anak muda di tengah jemaat. Kalau mereka yang terdiri dari 12 orang itu saja bisa melakukan satu perkara yang besar, kenapa mujizat yang sama itu tidak terjadi untuk kita anak-anak muda Jemaat GKI Suara Beale? Terima kasih untuk panitia HHBG GKI Suara Beale tahun 2021 yang punya inovatif untuk membuat video seperti ini dengan memperkenalkan sejarah berdirinya Gereja GKI Suara Beale, memperkenalkan 12 tokoh pendiri di dalam Jemaat GKI Suara Beale, sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Majelis Jemaat Suara Beale Sentani mengucapkan selamat merayakan ulang tahun ke-53. Tuhan Yesus memberkati. Onomi Demikianlah singkat sejarah perjalanan berdirinya Jemaat GKI Suara Beale. Banyak sudah keringat dan air mata, banyak perselisihan. Namun, kiranya dengan adanya video ini, semua orang dan khususnya generasi-generasi penerus Jemaat Suara Beale bisa mengetahui tentang sejarah berdirinya Jemaat GKI Suara Beale. Atas nama panitia Hari-Hari Besar Gerejawi, mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap unsur-unsur atau orang-orang yang sudah ikut membantu proses pembuatan video 53 tahun berdirinya Jemaat GKI Suara Beale. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin.